Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nailul Inayah Hisyam dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan suhu tubuh pada manusia. Berikut penjelasan dari saya. Mempelajari tentang pengaturan suhu tubuh. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh adalah kemampuan tubuh untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal agar fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Pengaturan suhu tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aktivitas fisik, lingkungan, dan kondisi kesehatan seseorang. Pengaturan suhu tubuh merupakan proses biologis di mana tubuh mempertahankan suhu tubuh yang konstan dan optimal. Proses ini melibatkan sistem termoregulasi tubuh yang mengatur suhu tubuh melalui keseimbangan antara produksi dan hilangnya panas dari tubuh. Sistem termoregulasi tubuh bekerja dengan cara mengintegrasikan sinyal dari berbagai bagian tubuh seperti otak, kulit, dan organ internal untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Ketika suhu tubuh meningkat, misalnya ketika kita berolahraga atau berada di lingkungan yang panas, sistem termoregulasi tubuh akan merespon dengan memicu keringat dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada kulit untuk membantu tubuh menghilangkan panas yang berlebihan. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, misalnya ketika kita berada di lingkungan yang dingin, sistem termoregulasi tubuh akan merespon dengan memicu menggigil dan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah pada kulit untuk membantu tubuh mempertahankan suhu tubuh yang optimal. Pengaturan suhu tubuh yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketidakseimbangan suhu tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipotermia, demam, dan heat stroke. Oleh karena itu, menjaga suhu tubuh yang seimbang dan optimal sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami untuk mengatur suhu tubuh, termasuk berkeringat untuk mengeluarkan panas dan menggigil untuk menghasilkan panas. Selain itu, sistem saraf otonom tubuh juga dapat mengatur suhu tubuh dengan cara mengatur laju metabolisme dan mengalihkan aliran darah. Mekanisme pengaturan suhu tubuh melibatkan proses termoregulasi yang kompleks dan melibatkan beberapa bagian tubuh, termasuk otak, kulit, dan organ internal. Beberapa mekanisme suhu tubuh yang penting. Yang pertama, ada termoreseptor, terletak di seluruh tubuh. Termoreseptor adalah reseptor yang merespon perubahan suhu tubuh. Mereka mengirimkan sinyal ke otak ketika suhu tubuh naik atau turun dari suhu normal. Yang kedua, ada otak, berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh yang menerima sinyal dari termoreseptor. Otak akan memicu respon tubuh sesuai dengan perubahan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh naik, otak akan mengirim sinyal ke kelenjar keringat untuk pembuluh darah di kulit untuk panas, membantu tubuh menghilangkan panas. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, otak akan mengirim sinyal ke otot rangka untuk menggigil serta mempersempit pembuluh darah di kulit untuk mempertahankan panas. Yang ketiga ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung air dan garam elektrolit dari pori-pori kulit untuk mengurangi suhu tubuh. Yang keempat ada pembuluh darah. Vasodilatasi adalah proses pelebaran pembuluh darah di kulit untuk meningkatkan aliran darah dan memindahkan panas keluar dari tubuh. Sebaliknya, vasokonstriksi adalah proses penyempitan pembuluh darah untuk mempertahankan panas di dalam tubuh. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia dalam tubuh yang menghasilkan panas. Ketika tubuh membutuhkan panas tambahan, metabolisme dapat meningkatkan produksi panas dalam tubuh.
Dalam pengaturan suhu tubuh, seluruh proses ini terjadi secara dinamis dan terus-menerus untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan dan optimal. Jika terjadi ketidakseimbangan atau kerusakan dalam mekanisme pengaturan suhu tubuh, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipotermia atau demam. Oleh karena itu, menjaga kondisi tubuh yang sehat dan menghindari situasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan suhu tubuh sangat penting. Selanjutnya, kita menganalisa tentang pengaturan suhu tubuh manusia. Nah, di kasus ini saya telah menguji bahwasanya suhu tubuh manusia itu berubah-ubah. Seperti pada waktu sahur, ketika saya mengukur dengan termometer digital di ketiak, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius. Pada jam 7, 36,8 derajat Celcius. Pada jam 12, 37 derajat Celcius. Setelah tarawih, itu suhunya 36,7 derajat Celcius. Jam 2, 36 derajat Celcius. Suhu sekitar dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Ketika suhu tubuh lingkungan meningkat, suhu tubuh seseorang juga dapat meningkat. Dan sebaliknya, hal ini disebabkan oleh suhu lingkungan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melepaskan panas. Ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh akan mulai memproduksi keringat dan dapat membantu mengeluarkan panas dari tubuh melalui proses evaporasi. Evaporasi keringat mengambil panas dari tubuh sehingga membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, jika suhu lingkungan terlalu tinggi, atau jika suhu tubuh meningkat karena aktivitas fisik atau penyakit, maka mekanisme pendinginan tubuh mungkin tidak efektif, sehingga suhu tubuh seseorang dapat terus meningkat dan menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan bahkan heat stroke. Demikian pula ketika suhu lingkungan sangat rendah, tubuh akan mengalami kontraksi pembuluh darah dan menggigil untuk mempertahankan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh terus menurun, mekanisme ini tidak cukup efektif dan dapat menyebabkan hipotermia. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan suhu lingkungan saat mempertahankan kesehatan tubuh. Saat suhu lingkungan terlalu tinggi, disarankan untuk menghindari kegiatan fisik berat di luar ruangan dan minum cukup air untuk menjaga kecukupan cairan tubuh. Saat suhu tubuh lingkungan terlalu rendah, disarankan untuk memakai pakaian hangat dan menghindari terlalu lama berada di ruangan. Itulah sebab mengapa suhu tubuh berubah-ubah di saat jam yang berbeda. Mengapa suhu tubuh berbeda di setiap waktunya? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Padahal kita menggunakan alat dan tempat yang sama pada pengukuran tersebut. Antara lain, yang pertama ada aktivitas fisik. Suhu tubuh seseorang dapat meningkat ketika sedang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Karena ketika melakukan aktivitas fisik, tubuh akan membutuhkan energi yang diproduksi oleh metabolisme dan menghasilkan panas. Kenaikan suhu tubuh akibat aktivitas fisik biasanya bersifat sementara dan akan kembali normal setelah istirahat. Yang kedua ada siklus sirkadian. Suhu tubuh manusia mengikuti pola yang disebut siklus sirkadian, yaitu suhu tubuh normal akan meningkat pada pagi hari dan mencapai puncaknya di siang hari. Kemudian menurun di malam hari. Ini dikendalikan oleh hormon yang disebut metalonin dan kortisol dalam tubuh. Yang ketiga ada konsumsi makanan dan minuman. Konsumsi makanan dan minuman tertentu juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Misalnya, makanan pedas dapat meningkatkan suhu tubuh sementara minuman dingin dapat menurunkannya. Yang keempat, ada infeksi atau penyakit. Ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri atau virus, suhu tubuh seseorang dapat meningkat karena tubuh
memproduksi lebih banyak energi untuk melawan infeksi. Kondisi medis tertentu seperti hipertiroidisme atau penyakit autoimun juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Yang terakhir ialah hormon. Hormon dalam tubuh seperti hormon seks atau hormon tiroid juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Secara umum, suhu tubuh normal manusia adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun perlu diingat bahwa suhu tubuh normal seseorang dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Lantas, mengapa ketika kita bangun tidur di tengah malam suhu tubuh kita tiba-tiba menurun? Ketika seseorang tidur, suhu tubuh cenderung menurun karena tubuh memasuki fase istirahat dan metabolisme tubuh menurun. Selama tidur, tubuh mengalami beberapa perubahan fisiologis dan hormon dalam tubuh berubah seperti penurunan hormon kortisol dan peningkatan hormon melatonin. Namun, ketika seseorang bangun di tengah malam, suhu tubuh dapat tiba-tiba menurun karena adanya penurunan aktivitas fisik dan penurunan suhu lingkungan di sekitar kita pada malam hari. Selain itu, terdapat juga peningkatan produksi hormon melatonin yang dapat membuat seseorang merasa mengantuk dan suhu tubuh menjadi sedikit lebih rendah. Hal ini juga dapat terjadi ketika sistem termoregulasi tubuh yang sedang menyesuaikan suhu tubuh kita dengan perubahan lingkungan. Ketika seseorang tidur, biasanya suhu tubuh akan menurun dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Namun, ketika seseorang bangun di tengah malam, kemungkinan sistem termoregulasi tubuh tidak segera dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan dan aktivitas tubuh yang meningkat kembali, sehingga suhu tubuh seseorang perlu beberapa waktu untuk kembali normal. Namun perlu diingat bahwa jika suhu tubuh terus-menerus menurun di tengah malam disertai gejala lain seperti menggigil, mual, atau sakit kepala, maka hal ini dapat menandakan adanya masalah kesehatan dan perlu diperiksa oleh dokter. Dapat disimpulkan oleh penjelasan tadi, yakni suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, termasuk waktu, aktivitas fisik, dan suhu lingkungan. Saat tidur, suhu tubuh cenderung menurun karena tubuh memasuki fase istirahat dan metabolisme tubuh menurun. Namun, ketika seseorang bangun di tengah malam, suhu tubuh dapat tiba-tiba menurun karena penurunan aktivitas fisik dan penurunan suhu lingkungan di sekitar kita di malam hari. Selain itu, perubahan hormon dalam tubuh juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Namun, jika suhu tubuh terus-menerus menurun, disertai gejala lain yang tidak normal, maka perlu diperiksakan ke dokter. Penting untuk memperhatikan suhu tubuh lingkungan dan mempertahankan kesehatan tubuh untuk menjaga suhu tubuh yang seimbang dan optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan suhu tubuh pada manusia. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh pada manusia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.